Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Arif Sadin Hidayatullah, mahasiswa angkatan 2022 dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan bahasa. Oleh karena itu, saya akan memulai agenda. Yang pertama adalah pendekatan perbandingan bahasa. Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir atau perspektif yang digunakan untuk melihat dan merespon situasi tertentu. Pendekatan adalah landasan filosofis atau teoritis yang membentuk cara kita untuk memahami dan memecahkan masalah. Dalam hal ini, dalam pendekatan perbandingan bahasa, pendekatan perbandingan bahasa adalah suatu metode dalam linguistik yang berfokus pada analisis dan perbandingan antara dua atau lebih bahasa untuk menentukan hubungan, kekerabatan, dan perkembangan historisnya. Metode ini melibatkan perbandingan sistematis terhadap aspek-aspek linguistik seperti fonetik, fonologi, morfologi, dan sintaksis antara bahasa-bahasa yang diduga yang memiliki asal-usul yang sama. Contoh dari pendekatan ini bisa kita lihat dari salah satu contohnya adalah rekonstruksi bahasa proto, pemetaan rumpun bahasa, penemuan pola linguistik, pengembangan teori linguistik, dan juga pemahaman sejarah dan migrasi manusia. Yang kedua adalah bidang-bidang perbandingan bahasa. Bidang-bidang yang sering menjadi fokus dalam perbandingan bahasa yaitu yang pertama adalah fonetik dan fonologi. Membandingkan sistem bunyi bahasa untuk memahami perubahan fonetik dan fonologi. Yang kedua adalah morfologi. Morfologi itu menganalisis struktur kata dan morfem untuk menentukan hubungan kekerabatan antar bahasa. Kemudian ada sintaksis yang membandingkan struktur kalimat untuk membandingkan pola dan perubahan dalam tata bahasa. Ada juga semantik yang membandingkan makna kata dan frasa untuk memahami perubahan semantik dan hubungan makna. Lalu ada leksikologi yang membandingkan kosakata untuk menelusuri asal-usul evolusi kata-kata. Ada juga sosiolinguistik, membandingkan penggunaan bahasa dalam konteks sosial untuk memahami pengaruh sosial terhadap bahasa. Yang terakhir ada evolusi bahasa, membandingkan bahasa dari waktu ke waktu untuk memahami perkembangan dan evolusi bahasa. Ketiga adalah fungsi perbandingan bahasa. Fungsi-fungsi dari perbandingan bahasa dalam linguistik historis komparatif adalah yang pertama adalah rekonstruksi bahasa. Rekonstruksi bahasa menggunakan data dari bahasa-bahasa yang berkerabat untuk merekonstruksi bahasa leluhur yang tidak tercatat. Ada juga klasifikasi bahasa, yaitu pengelompokan bahasa-bahasa ke dalam keluarga bahasa berdasarkan kesamaan ciri linguistik. Habis itu yang ketiga, penentuan hubungan kekerabatan, yang menentukan hubungan kekerabatan antar bahasa dan memetakan sejarah perkembangan mereka. Lalu ada pemahaman perubahan bahasa. Memahami bagaimana dan mengapa perubahan bahasa terjadi, termasuk perubahan fonetik, morfologis, sintaksis, dan semantik.
Ada juga pengembangan teori linguistik yang memberikan kontribusi pada pengembangan teori linguistik melalui penemuan pola-pola perubahan bahasa. Lalu berikutnya ada pemetaan sejarah dan migrasi manusia yang memberikan wawasan tentang sejarah dan migrasi manusia melalui studi perubahan dan persebaran bahasa. Yang keempat adalah kesamaan bentuk dan makna dalam perbandingan bahasa adalah aspek penting yang digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan antar bahasa. Dalam konteks linguistik historis komparatif, kesamaan bentuk merujuk pada kemiripan struktur fonetik, morfologis atau sintaksis antara dua bahasa atau lebih. Sementara itu, kesamaan makna berkaitan dengan persamaan semantik dari kata-kata atau struktur gramatikal dan yang dibandingkan. Secara teoritis, bahasa di dunia ini dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Setiap bahasa di dunia memiliki ciri-ciri kesemestaan. Seperti contohnya, 1. Kesamaan dalam bentuk dan makna. 2. Memiliki unit fungsional yang lebih kecil, yaitu fonem dan morfem. Yang ketiga, memiliki kelas-kelas kata tertentu seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti orang, dan kata bilangan. Namun, dalam linguistik bandingan historis hanya menggunakan kesamaan bentuk dan maknanya sebagai cerminan sejarah warisan yang sama. Bahasa-bahasa yang berkerabat berasal dari bahasa proto yang sama yang akan menunjukkan kesamaan-kesamaan pada aspek. Yang pertama, aspek kesamaan sistem bunyi dan susunan bunyi. Yang kedua, aspek kesamaan morfologi, kesamaan dalam bentuk kata dan gramatika. Yang ketiga adalah kesamaan sintaksis. Aspek kesamaan sintaksis adalah kesamaan relasi antara kata-kata di antara kalimat. Kesamaan bentuk dalam perkembangan sejarah di waktu yang sama menjadi landasan dari linguistik bandingan. Metode bandingan adalah suatu alat untuk menyusun perangkat ciri-ciri yang berkorespondensi dari unsur-unsur yang diperbandingkan dalam macam-macam bahasa. Dari kesamaan pada bentuk-bentuk kata, makna, dan unsur tata bahasa antara berbagai bahasa, dapat disimpulkan bahwa bahasa-bahasa yang memiliki kesamaan tersebut harus diturunkan dari bahasa proto yang. Dan yang terakhir adalah penetapan kata kerabat dalam perbandingan bahasa. Penetapan kata kerabat dalam perbandingan bahasa dilakukan melalui analisis yang sistematis dan cermat terhadap bentuk-bentuk dan makna kata-kata dalam bahasa-bahasa yang berkerabat. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama adalah identifikasi kesamaan fonologis, yang kedua adalah analisis morfologis, yang ketiga adalah perbandingan semantik, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan konsistensi perubahan, dan yang terakhir penggunaan metode sinkronis dan diakronis serta penerapan hukum linguistik.